dunia perbankan internasional kembali diguncang. Salah satu bank raksasa asal Swiss, UBS, digugat oleh Kongres Yahudi Dunia. Nilainya bukan miliaran rupiah, tapi hingga 162 triliun rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kasus ini menyeret isu sensitif seperti Holocaust dan Nazi? Dan benarkah bank-bank besar dunia menyembunyikan harta curian dari korban genosida? Pada 24 Juli 2025, Kongres Yahudi Dunia resmi menggugat Bank UBS, bank terbesar di Swiss, atas dugaan menyembunyikan dana warisan korban Holocaust. Gugatan ini dipimpin oleh Ronald Lauder, Presiden Kongres Yahudi Dunia, yang juga pernah jadi tokoh kunci penyelesaian kasus serupa pada tahun 1998, senilai 1,25 miliar AS dolar. Lauder menyatakan, kita mungkin membiarkan hingga 5 miliar AS dolar sampai 10 miliar AS dolar terbengkalai. Jika dirupiahkan, itu setara 81 rupiah hingga 162 triliun. Fantastis. Kasus ini bukan baru pertama. Tahun 1998, bank-bank Swiss sudah menyelesaikan gugatan sebesar 1,25 miliar AS dolar kepada keluarga korban Holocaust karena menyembunyikan rekening. Tapi menurut Lauder, kasus kali ini tidak termasuk dalam penyelesaian itu. Ini soal uang Nazi yang mungkin disimpan oleh Credit Suisse, lalu diwariskan ke UBS, katanya. Artinya, ini potensi bom waktu finansial dan hukum bagi bank-bank Swiss. Pada tahun 2020, Simon Wiesenthal Center, organisasi HAM Yahudi, menuduh Credit Suisse, yang kini sudah diakuisisi UBS, telah gagal mengungkap rekening terkait Nazi. UBS akhirnya menugaskan Neil Barofsky, mantan jaksa AS, untuk menyelidiki ulang. Temuannya mengejutkan. Ditemukan ratusan rekening misterius. Sebagian ditandai sebagai daftar hitam Amerika. Indikasi penyembunyian disengaja oleh pihak bank. Lauder mengatakan, jika seorang Yahudi mungkin menyimpan 100.000 AS dolar, para Nazi menyimpan US dolar 10-20 juta. Dana ini diduga kuat hasil penjarahan terhadap korban Holocaust. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga restorasi keadilan sejarah. Lauder mendesak UBS untuk bayar kembali miliaran dolar, meski UBS bisa saja berargumen bahwa mereka terlindungi dari gugatan baru oleh perjanjian tahun 90-an. Gugatan ini bisa menjadi presiden besar dalam dunia perbankan. Akankah bank-bank besar dunia ikut terseret? Apakah akan ada audit global terhadap aset hasil genosida? Dan lebih penting lagi, bisakah keadilan puluhan tahun lalu benar-benar ditegakkan hari ini? UBS sendiri belum memberikan pernyataan resmi yang menyeluruh, karena proses investigasi oleh Barofsky baru akan rampung awal tahun depan. Kasus ini menunjukkan bahwa sejarah tak pernah benar-benar berakhir. Apa yang kita anggap masa lalu, bisa saja meledak kembali hari ini dalam bentuk gugatan, miliaran dolar, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh.